Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, masih di bab 1, iman kepada malaikat. Kita melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas. Hari ini yang akan kita bahas yaitu nama-nama malaikat beserta tugasnya dan juga contoh perilaku beriman kepada malaikat. Silahkan nanti disimak. Malaikat yang pertama yaitu malaikat Jibril yang mempunyai nama lain Ruhul Kudus. Nah, tugas dari malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nah, karena Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW telah wafat, jadi kira-kira sekarang tugas malaikat Jibril itu apa? Apakah sekarang malaikat Jibril tidak punya tugas? Jawabannya, malaikat Jibril pada saat ini tetap memiliki tugas, yaitu antara lain yang pertama, mendampingi orang yang sakaratil maut yang dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, memenuhi dan menahan hajat orang yang berdoa. Jadi, apakah doa orang-orang itu diterima oleh Allah dan dikabulkan? Itu dilakukan oleh malaikat Jibril dan tentunya dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga, tugas malaikat Jibril yaitu memimpin para malaikat lain turun ke bumi. Contoh perilaku mengimani malaikat Jibril adalah yang pertama, selalu berusaha mencari hidayah dari Allah, karena hidayah itu tidak datang secara tiba-tiba tetapi harus kita jemput. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur, mensyukuri segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, karena kita sebagai pelajar, anak-anak sekalian sebagai pelajar, jadi cara untuk mengimani malaikat Jibril salah satunya adalah rajin belajar agar memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Tugas dari malaikat Mikail yaitu membagi rezeki kepada seluruh makhluk hidup. Kemudian contoh perilaku bahwa kita mengimani malaikat Mikail yaitu berusaha secara maksimal dalam mencari rezeki. Karena rezeki itu tidak datang secara tiba-tiba, harus diusahakan dengan rajin dan giat. Bukan karena rezeki sudah diatur oleh Allah, jadi manusia hanya tinggal duduk menerima rezeki, itu tidak seperti itu. Jadi untuk mendapatkan rezeki, selain berdoa, manusia juga harus berusaha dengan keras dan maksimal. Malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Tugas dari malaikat Israfil adalah meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat dan hari kebangkitan setelah mati nanti. Nah, untuk saat ini tugas dari malaikat Israfil adalah menjaga dan mengayomi makhluk dan alam semesta ini. Kemudian selain itu, malaikat Israfil juga selalu bertasbih kepada Allah. Contoh perilaku beriman kepada malaikat Israfil yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dan diselamatkan dari musibah. Nah, karena kiamat itu tidak hanya kiamat besar, ada juga kiamat kecil yang bentuknya musibah-musibah yang ada. Jadi ketika musibah itu datang, kita selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dari musibah tersebut. Malaikat yang keempat yaitu Israil yang tugasnya mencabut nyawa. Dan contoh perilaku kita mengimani malaikat Israil yaitu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kemudian yang kedua, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Karena kita tidak pernah tahu bahwa mati itu kapan datangnya, dan mati itu tidak harus tua dan tidak harus sakit. Jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi
kematian. Kemudian selanjutnya yaitu malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya mencatat amal manusia di dunia ini. Malaikat Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Contoh perilaku mengimani malaikat Raqib dan Atid yaitu selalu memiliki niat baik dari segi perbuatan ataupun perkataan. Kemudian selanjutnya malaikat Mungkar dan Nakir. Tugasnya menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan kuburnya dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya malaikat Malik atau mempunyai nama lain malaikat Zabaniyah. Tugasnya menjaga dan mengatur siksa bagi penghuni neraka. Kemudian contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka. Kemudian yang terakhir malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Kemudian contoh perilakunya selalu memohon kepada Allah agar kelak dapat menjadi penghuni surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Sekian untuk hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Silahkan dicek di tugas daring atau penilaian online agar kalian tidak terlewat tugasnya. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.